warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati seluruh orang tua saya, guru-guru saya, alimul ulama, para kiai, para kesepuhan, baik dari tamu undangan, dari kampung 1, RT 1, baik dari RT 2 ataupun RT 3 yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengurangi rasa takjub saya kepada beliau. Yang saya hormati aparatur sipil negara, baik dari camat, kapolsek, dan ramil, Bapak Lurah atau yang mewakili, Bapak RT, Bapak RW, Kepala Pemuda, baik dari RT 1, RT 2 maupun RT 3. Dan kepada seluruh hadirin Bapak dan Ibu yang tidak saya sebut satu persatu, saya dengan rendah hati saya memohon maaf. Semoga tempat yang sudah disediakan ini menjadi barokah untuk kita semua, dan semoga kita dapat mengambil ilmu yang nanti disampaikan oleh penceramah. Baiklah, Ibu, Bapak, hadirin sekalian yang saya hormati, berdirinya saya di sini ingin sedikit menjelaskan, sedikit belajar bersama tentang napaktilas Isra wal Mi'raj. Nanti yang Isra itu saya sendiri yang menjelaskan, dan yang Mi'raj itu nanti Kak Miftah yang menjelaskan. Baik Bapak Ibu sekalian, napaktilas perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini kami kutip dari kitab Hisyah Sayyid Ahmad Dardir. Bagi ibu yang mau baca silahkan beli sendiri. Kami kutip dari kitab Hisyah Sayyid Ahmad Dardir. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam 27 Rajab sebelum hijrah. Kisah tentang Isra bukan cerita bohong, apalagi cerita fiktif Bapak Ibu. Kisah tentang Isra diabadikan dalam Al-Quran ayat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini surat Ibu, surat Al-Isra ayat 1. Jadi siapa yang tidak mempercayai Isra wal Mi'raj itu sama halnya tidak mempercayai Al-Quran. Selanjutnya di dalam Al-Quran hanya menyebutkan perjalanan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Akan tetapi di hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis itu menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum sampai ke Masjidil Aqsa singgah di 4 tempat. Jadi di dalam hadis-hadis sahih yang diterangkan oleh Imam Hadis, Nabi Muhammad sebelum ketika ke Masjidil Haram dan ke Masjidil Aqsa itu singgah ke 4 tempat. Yang pertama adalah Madinah, yang kedua adalah Madian, yang ketiga adalah Bukit Tursina, yang keempat adalah Bethlehem. Sebenarnya kita sebagai panitia sudah menyiapkan soft copy-nya Ibu, hanya saja kita terlalu banyak pikiran atau terlalu banyak apa gitu, jadi sehingga kita nggak bisa berbagi. Seharusnya
kita itu ada bagian nanti kertas yang dibagikan kepada ibu-ibu sekalian. Tapi kami mohon maaf karena memang kesibukan dan lain sebagainya kami tidak bisa membagikan. Semoga dengan saya menerangkan ini Bapak dan Ibu semua paham. Dilanjut yang pertama yaitu Madinah atau Yasrib. Di situ Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Kemudian berangkat menuju Madian. Ini ibu yang ketiga, Bukit Madian. Turun dan sholat 2 rakaat di Madian. Ada satu tempat yang disebut Sajarah Musa. Madian itu satu tempat yang disebut Sajarah Musa, ibu bapak-bapak, yaitu sebuah pohon tempat berteduhnya Nabi Musa alaihi salam ketika melarikan diri dari kejaran Firaun. Jadi di Madian itu adalah tempatnya Nabi Musa. Ada satu tempat pohon di tempat itu tempat berteduhnya Nabi Musa ketika dikejar oleh Raja Firaun. Selanjutnya setelah dari Madian, Rasulullah meneruskan perjalanan menuju Bukit Tursina. Ini Bukit Tursina ibu. Dari Bukit Tursina adalah tempat Nabi Musa berbicara langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di Bukit Tursina ini dulu Nabi Musa alaihi salam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ceritanya melegenda mungkin. Kita ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin mengalami sekolah SD, SMP, SMA ataupun pondok mungkin sering mendengar cerita Nabi Musa yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di Bukit Tursina Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Baitul Laham atau Bethlehem. Baitul Laham atau Bethlehem adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan. Di Bethlehem itu adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Mungkin ibu dan bapak semua sudah fasih atau sudah lumrah mendengar ceritanya Nabi Isa alaihissalam itu salah satu mukjizatnya dilahirkan tanpa ayah. Itu tempatnya di Bethlehem. Nah selanjutnya dari Bethlehem Rasulullah SAW menuju Masjidil Aqsa dan sholat berjamaah. Masjidil Aqsa adalah daerah yang diberkati sesuai ayat Alladzi barakna haulahu. 3 daerah yang disebut tadi disebut negeri Sam, negeri para nabi dan rasul semenjak Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dan diutus sebagai nabi dan rasul. Jadi Sam adalah negeri para nabi dan rasul. Jadi 3 tempat yang tadi saya sebutkan adalah negerinya para rasul ibu bapak. Oke, selanjutnya negeri Sam sekarang terbagi 4. Negeri Sam terbagi menjadi 4, yaitu negeri Suriah, yang kedua Yordania, yang ketiga Libanon, dan yang terakhir Palestina. Jadi Syam itu terbagi 4, yang pertama itu Suriah, yang kedua Yordania, yang keempat Libanon, dan yang keempat sekarang Palestina. Itu ibu. Tujuan Isra dan Mi'raj adalah agar Nabi Muhammad SAW tentram. Artinya dengan melihat langsung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kerajaan langit hingga Arsy, yang kemudian yang merupakan tempat paling tinggi sampai ke sini perjalanan Isra. Jadi perjalanan Isra itu sebuah, kalau saya pribadi belajar dari guru-guru saya, itu Isra itu adalah perjalanan penghiburan diri bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena pada tahun itu Nabi Muhammad SAW ditempa 2 musibah hebat. Yang pertama ditinggal pamannya, yaitu Abu Thalib. Yang kedua ditinggal istrinya, yaitu Siti Khadijah, Umi Khadijah. Mungkin itu saja dari saya penjelasan tentang Isra. Mungkin selanjutnya nanti tentang Mi'raj dilanjutkan oleh Kang Miftah. Kepada Kang Miftah dipersilakan.